Karena kebetulan ada di belakang ini banyak yang terjadi pada saya. Kita gimana tadi itu Pak? Karena ini yang berubah nanti untuk ke jenjang pekerjaan itu bagaimana? Sedangkan kita yang jalan sekarang itu teman-teman, kami sudah berkembang, artinya uang itu sudah berbunga. Contoh saja lampu sudah berkedip-kedip. Pertanyaannya Bu, pertanyaannya Pak. Pertanyaan saya, bagaimana Pak kalau misalnya Partai Perindo untuk DPD Sultan bulan Februari tahun 2024. Ya, pertama-tama saya mungkin ada yang belum kenal. Saya salah satu anggota DPRD Palu yang menang dari kemarin mewakili bertarung di Palu Selatan. Ya. Kemudian saya menjabat anggota DPR bukan berarti cuma Palu Selatan, tapi menjadi sudah anggota DPR Kota Palu. Nah, di sini saya juga akan bertanya kepada masyarakat dan akan memberikan apa sih fungsi kami sebagai wakil yang dipilih. Kenapa kita punya kehidupan begini-begini terus? Sudah puluhan tahun tidak ada perubahan. Sementara wakil yang kita pilih itu adalah tujuannya mensejahterakan kita. Saya pun kelahiran Palu. Ya, kalau ditanya orang, saya punya kampung halaman di Palu. Tetapi saya juga bukan seorang politik yang betul-betul sudah lama. Yang mana pada saat saya ada usaha, saya juga tak tahu kemana mau matur, kemana saya harus meminta bantuan. Maka saya memberikan satu edukasi terhadap masyarakat di lingkungan sini bahwa ke depan ada pemilihan, yaitu calon atau wakil kita untuk duduk di parlemen. Maka ke depan kita harus cerdas. Kenapa saya harus katakan cerdas? Karena mereka yang akan melindungi kita, memberikan kita kenyamanan, memberikan kita suatu hal yang bisa kita membawa kehidupan keluarga kita sejahtera. Tetapi kemarin-kemarin kita seakan-akan cuma dimanjakan dengan instan. Ya, nanti saya akan paparkan apa sih yang kami dapatkan di DPR. Memilih wakil rakyat itu jangan meminta uang pribadinya. Harus bayar 100. Itu paling tinggi 100.000. Ya. 50.000 beras 5 kilo. Lantas begitu naik kita mengeluh. Begitu naik mereka cuma tutup kacanya. Ya kan? Nah, sementara fungsi dan tugas kami dipilih oleh rakyat, yaitu pertama kesehatan, kedua kesejahteraan, dan ketiga pendidikan. Kenapa saya harus katakan? Kami bekerja untuk melayani masyarakat. Tetapi masyarakat selalu berpikir bahwa kita pilih wakil kita minta uangnya. Kalau diberikan kita 100.000, bahkan sampai 1.000.000 satu orang, itu tidak menjamin 5 tahun. Yang kita perlukan memilih wakil itu, bagaimana dia jaga kita punya kesehatan 5 tahun. Dia berikan kita modal usaha. Dia bisa bantu anak-anak kita yang mau sekolah sampai di perguruan tinggi. Ya, itu yang penting. Tetapi hari ini kita bahkan selalu diberikan instan. Kemarin Pak RT di sini sempat ketemu saya dengan Ibu Ira, persoalan masalah listrik. Nah, puluhan tahun mungkin ini
mudah-mudahan ke depan PLN sudah bisa memberikan penerangan yang baik terhadap saudara-saudara saya di sini. Dan kemarin saya dengan Pak RT dan Ibu Ira ada ke PLN memberikan satu masukan kepada mereka agar mereka bisa membantu masyarakat sini. Ya. Nah ini yang saya bilang, kalau saya kembalikan ke masyarakat, siapa kami pilih kemarin? Mulai dari tingkat kota, provinsi, DPR RI, dan DPD. Tapi kalau saya tanya kembali, pasti ada yang nggak tahu siapa saya pilih. Harusnya kalian kenal dia. Dia kenal Komiu. Komiu tahu rumahnya. Bagaimana memilih orang kalau cuma karena, oh kalau dia tidak kasih beras saya tidak mau pilih. Kalau dia tidak kasih uang 50.000 atau 100.000 saya tidak mau pilih. Nah ini akibatnya. Hidup kita begini terus. Kalau kita sakit, BPJS menunggak, BPJS tidak ada, BPJS tidak aktif. Saya mau cari. Apakah mau pergi di keluarga, apa mau pergi sama Pak RT? Tidak bisa. Yang bisa meminta kebijakan itu adalah wakil kalian, yang kalian pilih untuk menjaga kalian 5 tahun ke depan. Saya cuma memberikan edukasi terhadap kalian. Silakan kalian memilih ke depan. Cuma intinya saya sampaikan bahwa kita harus cerdas. Bukan cerdas untuk menilai orang berapa dia kasih doi kita. Selama ini apa yang kita dapat? Kita bercocok tanam. Hasilnya begitu panen raya, datang pengepul beli harga murah. Itu diakibatkan semua salah memilih. Pada saat kita sakit, BPJS menunggak atau BPJS tidak aktif, sama mau lari kemana kami? Banyak saya hadapi di masyarakat mulai dari 2019, bahkan sampai bukan cuma sakit, sampai mati. Ya, ada satu orang nenek di daerah Ahmad Yani sana di Kota Palu, masuk hari Jumat malam, keluarganya bilang, Pak, orang tua saya tidak punya BPJS. Dalam ruangan ICU. Tiba-tiba saya bilang, nanti hari Senin baru saya urus BPJS-nya. Tidak berselang hari Minggu, Tuhan panggil, meninggal. Pada saat itu, berapa biaya yang harus dia keluarkan? Berkisar 28 juta. Sekarang kalau itu terjadi sama kita, melari kemana? Nah pada saat itu saya katakan sama keluarganya, mana susternya, dan saya bicara dengan dia. Pada saat itu saya bicara dengan suster, tolong suster jangan masukkan dulu ke data BPJS, karena saya hari Senin akan urus BPJS supaya dia tidak membayar. Dan pada hari Senin saya urus dari 28 juta, tidak 1 sen pun dia bayar. Bukan karena saya hebat, karena dia tahu saya, dia kenal saya kenal dia. Ada juga orang tuanya mau operasi 20 juta. Baru-baru ini lagi dia sudah sakit, tekanan naik sampai 200. Ya, dia sudah rasa seperti di belakang ditusuk sampai di depan. BPJS yang menunggak. Hari itu pun saya bilang masuk rumah sakit saya urus. Iya. Tapi kalau di saat sakit, anaknya Komiu sakit, orang tua sakit, saya mau menjawab. Apakah itu cuma karena 100.000, 200.000? Bahkan ada orang berkata, saya adalah tim sukses dari sini. Siapa tim sukses yang sudah berhasil? Siapa yang bawa anggota DPR kemarin sudah punya motor barangkali? Jangankan motor, sepeda ada. Kita cuma diperalat oleh oknum politik yang membawa cara kemari. Oh, saya ini kalau duduk, saya tidak pernah takut tidak duduk. Saya cuma memberikan malam ini edukasi terhadap kalian.
suatu materi atau suatu pendidikan politik, bahwa jangan kita cuma dijadikan batu loncatan oleh oknum politik yang cuma memanfaatkan kepentingan pribadinya. Ada orang nanti datang sampai dia cium kita, sampai orang tua kita dia sangka kita ini saudara, tuwei, toaka, manggiina. Itu semua bahasa yang keluar ke depan pada saat kampanye. Datang bawa beras sebagai tanda perkenalan. Saya tidak akan kasih beras itu, karena prinsip saya mau mendidik rekan-rekan atau saudara-saudara saya, bukan karena instan, tetapi ke depan punya harapan bahwa kesejahteraan itu menjadi milik kita semua. 1 tahun itu saya memegang uang mulai 2019. Saya memegang, kami punya uang itu, uang rakyat itu ada 500 juta. Di tahun kedua saya pegang 1 miliar. Di tahun ketiga, tahun ini pencairannya itu ada 2 miliar. Itu baru 1 orang. Sementara di DPR kota itu ada 35 orang. Kemudian di tingkat provinsi, kami pilih siapa kemarin? Itu 1 tahun mereka pegang anggaran 7 miliar. Mana ikan diri kalian? Karena kalian sudah mengambil uangnya 100.000. Tadi dari awal katakan, memilih wakil itu bukan uang pribadinya, tetapi hak kalian 5 tahun dia berikan kepada kalian agar kalian bisa sejahtera. Apakah kita mau jadi penonton terus? Pantoloan ini akan masuk perusahaan 40 perusahaan. Bukan kita mau jadi tenaga kerja di dalam, kita jadi pesuruh di dalam, tapi kita bagaimana cara bahan makanannya kita yang adakan. Mulai dari sayuran, perikanannya, buah-buahnya, kita punya lahan besar kok. Tapi dari mana modal itu? Ya orang yang kalian pilih 5 tahun ke depan, yang membawa kehidupan kalian bisa sejahtera, anak kalian bisa sekolah baik-baik. Jadi ada keluhan-keluhan dalam hati, atau hari ini ada keluhan, itu karena kalian salah memilih kemarin. Di sini memang ada 4 orang anggota DPR. Kalau kita rata-ratakan ada 4 miliar tiap tahun. Mana uang itu? Kita seakan-akan bangga. Bahkan kalau saya tanya sini, apa yang kamu mau? Pasti kami bilang jalannya kami. Itu bukan tugas kami. Kami cuma bisa laporkan kesalahan melalui Pak RT saya kawal ke PU. Karena di sana ada uangnya untuk urus jalan. Dana yang kami pegang atau aspirasi yang kami pegang, kami fokuskan kepada pokok-pokok pikiran masyarakat. Untuk membangun apa kami mau bangun? Mau beli traktor di sini, berapa komiu kakak di sini? Bisa. Lihat sendiri. Mana anggota DPR yang kalian pilih kemarin? Ada yang mau kasih program begitu. Itu memang dilihat sekilas, cuma parpol. Tapi kalau Ibu Irma sudah bisa mempelajari, lantas besok dia membantu saya untuk lolos ke tingkat provinsi, dapat 4 orang di situ. Lantas saya kasih berdiri tenaga surya, itu tidak lari 1 bulan bisa dapat 2 juta. Saya beli, saya kasih komil gratis. Tapi hari ini cuma sampel dulu di sini. Jangan juga begitu saya sebentar, Pak saya juga sampel di sini. Karena apa? Itu sebagian masih dana pribadi saya, tapi pakannya dengan bibitnya. Begitu dia panen saya kasih gratis lagi. Nah nanti komil kalau sudah panen situ saya kasih bakar-bakar ikan di sini. Itu dulu. Karena untuk menjadi suatu hal kita mendapatkan kesejahteraan itu butuh proses. Saya cuma bisa menjamin kalian punya kesehatan. Hari ini saya berdiri hari ini di sini, di kampung sini atau di desa sini atau di bukan desa lagi, suatu kecamatan atau kelurahan. Saya katakan, apabila anak kalian sakit, orang tua sakit, apalagi adik atau kakak, lantas tidak punya BPJS, lantas BPJS-nya tidak aktif atau menunggak
lantas memang tidak ada biaya sama sekali. Masukkan saja di rumah sakit. Saya cuma minta, Komi tidak perlu menghadap saya. Komi cuma foto surat keterangan rawat inap kakaknya dengan KTP, kirim ke WA saya. Saya akan lakukan dalam hari itu supaya kalian bisa mendapatkan bantuan pemerintah. Sekalipun berapa hari di rumah sakit tidak akan bayar. Bisa Komi datang di rumahnya? Hah? Nah, kalau tidak bisa, pilih lagi besok supaya begini terus kita. Kalau Komi mau seperti ini terus, lampu bergerak terus, pilih aku besok-besok. Kita harus berpikir bagaimana nasib keluarga saya. Maka dibentuklah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan Asal. Komi punya daerah sini potensi sekali. Kalau kita bergandengan tangan, saya akan ke tingkat provinsi. Kenapa saya mau naik ke tingkat ke depan? Karena ada 7 miliar uang rakyat di sana. Kalau kita betul-betul berani berkomitmen, saya tampak ke depan. Kalau kelak saya mau maju ke depan, saya bilang kalau saya mau kita kontrak politik. Dan saya katakan, apabila ada yang tidak juga walaupun pegang kontrak politik saya, tidak mendukung saya. Sekarang KTP sudah ditahu bos. Komi punya KTP, saya cuma baca di link, saya sudah tahu Komi ini KTP semana. Wah, berapa konsekuen yang harus dia kerjakan? Jangan besok datang lagi orang bawa 150. Oh ini yang sudah beli rokok 3 bungkus 60. 5 tahun Komi jadi begini terus, menderita terus. Saya katakan sama teman-teman saya, apabila ada orang bawa uang kemari ke tempat Komi, pandai. Tapi begitu masuk di TPS tanggal 14 Februari, pilih orang sesuai hati nurani kalian, yang membawa kalian 5 tahun ke depan. Tidak ada hukumnya kalian ambil uang. Kalau dia lapor Komi, dia yang masuk penjara. Karena apa? Dalam berpolitik tidak boleh money politik. Kalau ada yang bawa beras halal, dia kasih. Tetapi begitu pada saat hari hanya memilih, pilih yang tepat. Yang pertama, Komi kenal dia kenal Komi bisa pilih rumah. Kalau cuma sekedar datang kemari, banyak orang yang akan masuk. Ada orang kaya yang akan keluarkan serangan fajar sampai miliaran untuk masuk menjadi wakil rakyat. Sementara wakil rakyat itu adalah pelayan rakyat, bukan jadi bos besar. Kenapa dia berani keluarkan dana miliaran untuk hambur-hambur serangan fajar? Karena dia menginginkan begitu dia masuk di parlemen, dia punya perusahaan bebas, mungkin dia bisa kelabui pajak. Dia akan terlindungi dari ranah hukum. Tapi kita seakan-akan kalau dia sudah hambur doi bersegi itu sudah hebat. Begitu 5 tahun baru 1 bulan menjabat, telepon ke sana dia tidak ada. Tidak ada orang yang mau bayar sampai 1 juta per orang. Paling tinggi 200.000. Begitu 200.000 beli rokok, beli cap tikus 2 botol, tahu pumo. Begitu sakit, 2 paling enggak, saya mau bicara. Tapi ke depan kalau kalian betul-betul cerdas, ada harapan 5 tahun ke depan. Saya bahkan katakan sama teman-teman saya punya komunitas bioblok ada 600 titik hari ini di Kota Palu. Apa yang saya katakan sama mereka? Kalau kita bergandengan tangan, mari, saya yakin. Orang bilang, kalau tim sukses yang bilang, oh hebat ini, bisa beli sepeda. Kalau saya berani jamin, bukan cuma sepeda motor pun dari hasil kalian kalau saya bantu. Jujur saya katakan, bahkan di sini saya bilang kemarin sama partai, ke depan kalau bisa kita bikin ayam petelur. Berapa kakak di sini? Siapa ya kakak? Kurang lebih 15. Ya, kalau Pak FT berapa? Berapa kakak? Ya, 100 lebih. Ya, taruhlah saya hitung 100. Kalau besok saya kasih itu keluar di sini, sama seperti tahun depan saya mau bangun, itu 10.000 ekor ayam petelur. Mulai dari bangunan,
kandangnya, bibitnya, pakannya, vitaminnya 1 tahun. Kemudian dia punya listrik tenaga surya, sumur suntiknya, mesin cetakan rak telur. Tidak ada kami punya uang 1 sen pun. Kalau 10.000 bertelur, 10.000 1 hari, harga jual sanjobu 1 telur, saku ya satu hari. 10.000 kali 1.000. Berapa? 10 juta kali 1 bulan. Berapa? 300 juta. Bahagi 100 kakak. Saku ya, 1 kakak. 3 juta. Itu yang kamu harus pilih orang yang bisa mensejahterakan kalian tanpa mengeluarkan uang kalian 1 sen. Bukan kamu pilih yang 100.000, 200.000. Itu saya sudah lakukan. Kenapa saya kasih Ibu Irma gratis? Pikir coba tanya di Google, berapa itu kolam biofloknya, besinya, terpalnya, mesinnya, batu eratornya, bibitnya, pakannya, tiap habis Irma kasih 3 beli palu. Saya mau mendidik orang mau betul-betul berusaha. Nah, kalau itu dijadikan satu hal ke depan buat kalian. Lantas di pekarangan rumah ini, dia bagus tanya di sini. Kalau ada di sini sampai 100 juga bioflok, apa kamu mau susah lagi ke depan? Itulah fungsinya kalian pilih wakil kalian. Karena di dalam parlemen mereka mengambil hak kalian. Tetapi hari ini yang dijadikan apa? Aspal, jalan. Karena setiap ada reses orang sini, apa kamu? Jalannya kami. Lirin apel. Itu yang kamu pikirkan. Padahal harusnya pikirkan perut. Pak, kami mau sejahtera. Apa yang harus kami, Pak? Apa yang kami bisa dibantu di sini, Pak? Mungkin bercocok tani, tanam apa, bawang apa. Itu yang harus diminta, bukan itu jalan. Karena kamu pilih dia, bukan urus jalan. Sakit hari ini, besok atau tetangga kamu lihat sakit, dia tidak punya duit untuk masuk, dia takut masuk rumah sakit karena tidak punya duit. BPJS-nya menunggak, BPJS-nya tidak aktif, BPJS-nya tidak ada. Laporkan saya. Tidak usah kamu cari, saya juga kasih masuk di rumah sakit. Sisa kamu WA saya. Pak, saya punya tetangga, saya bawa masuk rumah sakit kemarin malam. Saya cuma minta jangan sampai melewati 3 kali 24 jam. Karena kalau 3 kali 24 jam itu sudah agak susah saya mau bantu. Dalam arti karena itu adalah suatu administrasi. Ya. Tapi begitu malam ini dia sakit, langsung kami bawa di rumah sakit. Besok pagi saya cuma tunggu saja keterangan rawat inap. Kakaknya kami foto, KTP-nya kami foto, kirim ke WA saya. Hari itu pun saya akan eksekusi. Kami chat saya. Tidak usah kami cari saya. Chat saja saya, Pak, anak saya sakit. Banyak di sini yang saya lakukan. Saya tidak usah cerita dari A ke sampai Z. Ya, pada hari ini saya sampaikan, apabila kalian ada sakit, orang tua sakit, lantas takut masuk rumah sakit karena tiada biaya, lapor ke Bapak. Bukan Bapak mau bayarkan, tapi ada Bapak punya hak untuk meminta kebijakan itu kepada pemerintah. Ya. Jadi mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kalau memang masih ada yang perlu mau ditanyakan masalah program, masalah bantuan tahun depan dalam UMKM, silakan. Ya usah kami takut untuk bertanya. Atau ada yang BPJS-nya menunggak atau apa, terserah. Ya, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan malam ini. Ya, kurang lebihnya kalau ada kata-kata saya yang membuat kalian tersinggung, saya minta maaf. Oke, terima kasih. Selamat malam. Ya. Dipersilakan kebetulan kesempatan pada malam hari ini. Punya enggak ya? Waktunya ini. Nah, silakan. Kebetulan ada asapnya tua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Yang terhormat
Bapak kami Pak Marcelinus beserta staf yang terhormat, kemudian ada juga Pak RT serta langsung pada Ibu dan Bapak sekalian saya. Yang saya tanyakan di sini cuma saya karena malam ini baru bertatap muka dengan Bapak. Kebetulan juga saya baru bertatap muka dengan ini. Ya mungkin barangkali yang saya tanyakan ini karena ada waktu itu hari Bapak datang di sini, saya tidak ada di sini karena yang urus ini adalah anak mantu saya, Irma. Ya mungkin barangkali yang ada dari sini kebetulan di bagian sini, kalau tidak salah di lingkungan ini 16 kakak, tapi yang khusus di Anja kalau tidak salah kakak di sini 100 lebih kalau tidak salah, karena yang tahu persis itu adalah Pak RT. Yang kami tanyakan di sini masalahnya karena Pak RT sudah langsung dengan Bapak, kami cuma mengikuti jejakan dari Bapak. Apa yang ada diutarakan oleh Bapak mungkin kami mengikuti dari belakang. Yang ini Bapak juga perhatikan kita dari sini, dan juga kami perhatikan Bapak sampai ke jenjang kita menunggu di tahun 2024 di bulan Februari. Ya mungkin cuman itu ya, supaya Bapak bisa perhatikan kami di sini, rakyat yang di bagian Anja ini. Apa yang diutarakan oleh Bapak Pak RT mungkin bisa Bapak perhatikan kami di sini. Karena kita sudah bertatap muka dengan Bapak yang di sini, mungkin sudah lihat bagaimana ini dari kriteria kami semua di sini. Mungkin itu saja. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Oke, berarti informasi bahwa kami ada di sini. Ya, maka itu saya sampaikan bahwa ke depan memang betul-betul harus memilih. Kalian juga harus menilai Bapak. Jangan Bapak bercerita di sini, tanya-tanya dulu di luar bagaimana Pak Marcel. Ya, atau barangkali belum tahu rumahnya saya, silakan. Karena jadwalnya pertemuan Taweli dengan Bayar tanggal berapa ya? Ada saya undang ke rumah saya itu. Tanggal berapa? Mana? Lisna. Tanggal berapa? Ya tidak. Tanggal berapa? Dijaga. Dan saya minta kontrak politik. Ya. Saya berani. Apabila saya tidak melakukan ke depan, kalau memang saya sudah mengatakan kontrak politik, silakan. Bukan masalah hukumnya, perdatanya saya akan kena kalau apabila ada orang yang berani berkontrak politik. Dan dia bisa akan dilaporkan ke partainya untuk di PAW. Ya. Di sini saya lihat apa yang dilakukan petani ya. Ada dua kelompok. Ya. Jadi yang mensuplai Pupuk itu ada yang dari dinas pertanian. berapa tiap sekali panen? Saya kurang tahu juga karena saya Mana petaninya di sini? kalau untuk di bagian ini Iya, petaninya Pak. Berapa pupuk dikasih? kalau di sini tidak ada. Tadi Bu Iya, maksudnya bantuannya itu gratis semua. kacang tanah ada. Gratis. Bukan ada Pak. Babli. Bukan bantuan itu kalau babli. Bantuan itu gratis. Kalau di sekitaran ini Pak untuk yang kerja di pertanian itu tidak ada. Ya kalau di sini apa? Ibu ini kacang tanah. Kacang tanah. Iya. Ada yang perkebun juga di sini. Kebun ada dibantu juga, pupuk, bibit. Hah? Kebun apa di sini? Kebun untuk apa? Iya. Palawija. Oh, Taman Eden. Petani angin. Tapi itu pun Pak kalau dalam setiap panen itu kurang memuaskan. Iya, disebabkan apa? Pupuk. Bukan juga masalah pupuk. Sampingan. Kalau pekerjaan utamanya di sini masyarakat apa? Itu serabutan juga Pak. Serabutannya. Kerja di perusahaannya.
Ada yang di perusahaan, Ada juga. ada yang sebagian di padat karya, ada yang pokoknya di kontainer ada. Kontainer ada. Ada buruh bakasi juga Pak. Buruh Iya. bangunan ada juga. Itu yang saya sampaikan bahwa karena salah memilih, pasti rata-rata cuma dapat bisa pendapatan palingan 2 juta ya. Itu sudah bisa sekolahkan anak, sudah apa. Tetapi kalian harus sejahtera, minimal 5 juta pendapatan kalian per bulan, dan itu pasti tidak akan sampai. Tahun ini proposal ada. Iya, berapa kelompok? Mana kelompoknya? Bentuk dulu Pak. Hah? Cepat. Hah? Sudah. Iya, mana kelompoknya? Kelompoknya mana? Ada berapa kelompok? Iya, mana? Iya, kelompoknya di sini mana masyarakatnya? Orang. Oh, ada. Selama ini ada pernah dibantu kambing di sini? Kambing sendiri. Lihat pertama. Dengan adanya orang yang kamu pilih di kota kemarin, tiap tahun 1 miliar. Maka ya kalau mau hidup begini-begini, pilih lagi tuh supaya cuma kamu dikasih baras dengan uang 100.000. Nah, begitu sakit ya, siapa kamu cari? Hah? Cuma Bapak hari ini bisa jamin kesehatan kalian. Kalau kamu sakit, BPJS menunggak, BPJS tidak aktif, kamu telepon saya atau chat saya, dan saya akan titip nomor HP saya di sini. Kalau memang kamu telepon saya tidak angkat malam hari, kamu chat malam hari saya belum baca, itu besok pagi saya langsung jawab. Saya punya HP itu sudah aktif, karena biasa kalau malam begini kayak seperti ini saya silent, biar orang telepon. Warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Dari beberapa item yang diungkapkan oleh Bapak tadi, ada yang terlintas di pikiran kami, yaitu mengenai isi perut. Berarti Bapak berbicara tentang usaha. Di sini sudah banyak usaha Pak, tapi kami tidak tahu arahnya kemana. Nah, usaha yang Bapak berikan sudah dilihat dengan mata kepala sendiri, yang ada di belakang rumah Ibu Irmayani. Irmayani itu adalah anak mantu saya, suaminya adalah anak saya, anak kandung saya. Nah, saya simpati dengan kegiatan yang anak saya lakukan sekarang ini. Dia tidak betah di rumah, dia memperjuangkan nasib rakyat yang ketertindasan dengan segi ekonomi. Nah, kenapa kita tidak bisa berkembang? Karena usaha itu jatuh bangun Pak. Hari ini berusaha, besok lusa akan jatuh lagi. Karena apa? Dana habis. Karena keterbatasan dana. Tadi ada diucapkan bantuan, misalnya kambing, ayam, itu memang betul-betul sangat tergiur kami dengan bantuan itu, karena itu dikembangkan. Nah, dari kemiskinan tadi itu, mendengar usaha seperti itu, sebelum dilihat, sebelum kami terima itu bantuan, kami sudah berkembang. Artinya uang itu sudah berbunga. Nah, Bapak tadi kita memilih dengan secara cerdas. Bagaimana Pak dengan ibu-ibu atau nenek-nenek, ina-ina, om-om, bapak-bapak itu yang taunya Bapak Marcel, dia dari Partai Gerindra. Nah, dengan Perindo, maaf ya, dari Partai Perindo dengan nomor urut 1. Jangankan orang tua Pak, pemula saja setengah mati. Karena begini, kalau kita katakan pilih nomor 1, dia sembarang pilih. Jadi pengenalan surat suara itu Pak harus ada.
Dari DPRD kota warnanya apa? Dari provinsi warnanya apa? Dan Bapak kan sudah ditahu dengan nomor urut 1. Tinggal itu lagi diperkenalkan partainya nomor berapa? Warna surat-suratnya warna apa? Nah, insya Allah Bapak akan terpilih nanti, akan menjadi raja kami di sini. Usaha kami akan berkembang karena usaha Bapak yang berikan itu memang sudah di mata. Amin. Dan kami menginginkan, contoh saja lampu sudah berkedip-kedip. Sudah berkedip-kedip lampunya. Kami sudah dengar itu semua dari bibir anak kami Irma, bahwa Bapak itu benar-benar memperjuangkan penerangan yang ada di Dusun Anjay ini. Nah, kenapa kami mau lari sama orang lain? Nah, cuma masalahnya ini lagi seperti itu. Bagaimana kita mensosialisasikan cara pemilihan secara cerdas? Jangan sampai bapak, ibu, mangge-mangge atau anak ada penumpang lapangan salah pilih. Pilih nomor 1, ternyata bukan nomornya bapak. Nah, yang ini lagi usaha tadi Pak. Di sini banyak anak muda pengangguran Pak. Biasa dia tidak punya objek tiara kambing. Dia maunya perbengkelan. Nah, kami minta dengan Bapak diperhatikan sedikit perbengkelannya Pak. Seperti contoh anak kami yang tamat di SMK. Dia jurusan teknik pengelasan. Dia mau berusaha untuk di pengelasan, tapi kendalanya alat yang tidak ada. Dia terkendala dengan pengadaan alat. Ya, terus. Usaha ini Pak sebenarnya sangat-sangat membuat masyarakat hidup sejahtera. Tetapi usaha ini Pak, saya tidak tahu bagaimana. Tapi kami lihat dan kami dengar Bapak punya usaha disalurkan kepada kami itu memang mengisi-isi perut. Mengisi-isi perut. Makanya kami sarankan kepada Bapak dan tim itu harus melihat bagaimana kriterianya kami di sini ini supaya kami dan ibu-ibu dan anak-anak itu menjadi pemilih yang cerdas, supaya Bapak duduk di kursi kerajaan dan hubungan kami kepada Bapak itu sangat dekat. Kalau mengenai kesehatan tadi sudah jelas. Bapak yang kami hubungi apabila ada masyarakat yang sakit, karena kami juga selalu dihubungi. Kebetulan saya kader posyandu. Ketika ada orang sakit, mereka datang ke kami. Kemana arahnya? Kalau saya berusaha sendiri, berarti saya bawa nama saya sendiri. Tapi kalau saya berusaha, saya bawa namanya Bapak. Dan Bapak selalu saya WA. Saya tunjuk, saya tunggu nomor WA-nya Bapak. Itu saja penyampaian saya pada malam ini. Pertanyaannya Bu, pertanyaannya Pak. Pertanyaan saya, bagaimana Pak kalau misalnya kelompok usaha tadi itu sudah dimasukkan? Nah, kelompok usaha sudah dimasukkan, misalnya ada yang berapa tadi, 50 orang, itu sudah 5 kelompok. Kalau 5 kelompok itu, ketua-ketua kelompoknya itu harus kita tahu, supaya itu kelompok tidak berhamburan. Jangan lagi datang ini, saya punya, sudah dikumpul, sudah di ini, mereka tidak kebagian.
Yang tidak dikumpulkan ininya dia kebagian. Padahal saya mau masukkan juga. Jadi itu harus jeli supaya bapak itu, oh saya diberikan bantuan ini ya berarti dari bapak ini. Jangan salah arah lagi, karena semua calon-calon itu selalu berbicara tentang bantuan. Jangan nanti dimintakan kartu keluarga, KTP, ternyata yang lain dan lain-lain lagi turun. Bukan lagi dari Bapak Martin. Ya kan? Ya. Di sini saja dulu Pak. Saya akhiri wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu penting. Nah, ini kita bahas nanti pada saat masuk berkampanye, ya. Tetapi yang saya sempat ingat bahwa Ibu, kami mau merubah hidup di sini. Ya, mari kita bergandengan tangan ke depan. Bapak tidak pernah berbicara yang terlalu banyak janji-janji. Tetapi apa yang Bapak lakukan hari mulai 2019, kami punya video, dan pada saat nanti saya datang berkampanye, saya akan berikan satu video di mana saya bantu, dan orang itu sendiri yang bercerita, ya, bahwa ini bantuan dari siapa. Kalau perbengkelan pun saya cuma minta 5 anak muda, KTP-nya saja. Cuman itu yang saya sampaikan, bahwa ke depan sekalipun dia mau minta bantuan itu lantas keluar saya bikin. Bahkan kemarin saya banyak coret. Kenapa? Mereka cuma ingin memanfaatkan. Sama-sama kita tidak mau saling memanfaatkan, ya. Kalau betul-betul kita mau merubah hidup, saya katakan tadi, saya kontrak politik sama kalian. Ya, kota kita ini menjadi tiang penyangga. Bahkan Palu Sigi Donggala itu masalah bawang goreng, itu saya sudah pikir. Karena bawang kita hari ini yang nikmati ikon kita orang luar. Kita mau menanam bawang, siapa yang beli? Siapa yang mau beli? Nggak ada kan? Tidak ada yang beli. Biar banyak-banyak kita tanam. Tapi ke depan kita mau ingin, bukan saya tetapi kalian semua. Kalian tanam, kalian yang urus penggorengannya, saya sisa cari pasarannya nanti. Indomaret di Indonesia ini ada 7.000 Indomaret. Saya bahkan pernah tanyakan sama salah satu ketua pemuda pusat bahwa Indomaret itu ada 7.000 toko. Kalau kita bersama-sama ke depan membangun, bergandengan tangan, lantas memenangkan pertarungan, bayangkan kalau kita kasih masuk 0,5 kilo saja, ada 3,5 ton satu bulan. Tapi hari ini kita mau menanam, siapa yang beli? Saya bahkan katakan, tidak usah ke depan kita mau bagi-bagi kelompok untuk usaha. Kalian yang 100 kakak 1 RT itu kita bikin usaha besar. Ada yang di perikanan, ada yang di peternakan tadi, seperti ayam petelur. Kalau kalian, saya bagi-bagi, misalkan anggaran saya saat ini 2 miliar, saya bagi 25 dulu, pasti ada usaha yang tidak berhasil. Kalau tanyakan sama mereka, berani kontrak politik? Tidak bakal. Tidak ada caleg yang berani kontrak politik hari ini. Tapi hari ini saya tantang kalian, kita kontrak politik ke depan. Tapi bahasa yang belum saya bisa keluarkan ke depan hari ini untuk berkampanye, gas ke depan. Kasihan tidak punya anak-anak. Ada besok anak yang memang betul-betul pintar, lantas mau sekolah, mau jadi dokter, mau jadi apa, bisa, kenapa tidak? Dari dana aspirasi itu bisa disalurkan. Cuma selama ini tidak ada yang cerita. Anggota DPR datang di sini, habis begitu dia paparkan dia punya nomor, mau bikin apa? Aspal. Dia lebih senang kalau kamu minta aspal. Kenapa? Masuk 20% di kantongnya. Sementara uang itu adalah uang kalian yang untuk dibangunkan usaha supaya kalian sejahtera. Tapi kalian selalu berharap, mana kalian pilih, jalan usaha atau perut kalian kenyang?
Kenapa orang itu menjadi penjahat? Kenapa orang itu jadi penjual pengedar narkoba? Bukan salah masyarakat, selalu saya bilang di parlemen. Itu salah anggota DPR-nya dengan pemerintahnya. Kenapa? Mereka punya perut lapar. Begitu masuk di rumah tidak ada makanan, begitu orang lewat kopi jual ini, sabu-sabu dia pergi jual untuk mencari makan. Maka kali itu masyarakat saya katakan, cerdas ke depan milih orang. Jangan asal pilih, jangan karena ada bujuk rayuan yang dia selalu seakan-akan kita melayang. Begitu dia duduk, dia tolak kita sampai jatuh di jurang. Karena kebetulan kita ada di belakang ini banyak yang kerja di padat karya, maksudnya bagaimana tadi itu Pak? Karena ini yang berubah nasib untuk ke jenjang pekerjaan itu bagaimana? Sedangkan kita yang jalan sekarang ini sudah padat karya. Jadi bagaimana nanti Pak? Apakah ini Bapak duduk di bangku atau sebelumnya? Karena kita ini kan banyak yang kerja padat karya, ini semua ini yang kerja padat karya. Kebetulan saya ke belakang, dan bagaimana kita ini tadi dibilang itu padat karya itu bagaimana? Dan yang itu sampai nanti yang saya bicarakan bagaimana. Karena ada tadi bunyi Bapak bilang itu padat karya. Mungkin itu saja ya. Gajinya lancar Bu? Ya? Gajinya ya, lancar? Kebetulan itu gaji biasanya kan kita biasa dalam 1 bulan kan kita terima 750. Kadang biasa tepat tanggal dan juga biasa ada yang 2 bulan kah? Cuma 1 kali. Jadi sekarang ini kan dulu kita terima tanggal 9, sekarang tanggal 3, baru sekarang lagi yang separuhnya ada yang sudah terima, tapi yang lalu kan 1 bulan tidak terima, tapi masih 1 kali tidak terima sekarang. Kebetulan ada punya ada di sana. Yang itu, jadi bagaimana itu? Sedangkan kita mau pergi ke bank, katanya ini ke bank ini, ke bank ini, sudah kita turun. Berapa orang Bu? Berapa orang? 1. Oh 1. Iya. Tapi pas saya tanyakan di bank sana, dibilang kata itu sudah keluar, sudah diini. Sedangkan dia punya ATM dalam tangan kita. Jadi bagaimana itu Pak? Ya, makasih. Katanya sudah ada. Iya. Ini semua yang kena begitu. Atau cuma 1 orang? 1 orang. 1 orang yang tidak terrealisasi 1 bulan ya. Ya. Tapi kerjanya jalan terus. Iya. Tidak pernah dikeluh-kesahkan sama pihak yang menangani. Pernah. Tapi apa jawabannya? Sudah cair. Mau ditunggu lagi, mau ditunggu. Sedangkan yang ini sudah terima lagi, lewat tanggal sudah. Iya, lewat tanggal. Masih itu mau masukin lagi. Itu tapi ada resi pengiriman masuk di dalam rekening. Bisa minta. Katanya waktu saat pergi ke bank itu katanya sudah dicabut. Sudah ada. Iya, sudah ada kata orang yang cabut. Sedangkan itu ATM dalam tangan kita. Jadi bagaimana? Iya. Maksud saya ATM di dalam tangan kita. Katanya Tidak. ini sudah dicabut. Saya mintakan itu rekening koran. Dia bilang ini Bu sudah dicabut. Iya. Jadi Maksud saya saya begini. ada kemungkinan memang pengirimannya itu biasa salah masuk, sudah masuk tercatat situ, tapi itu memang dari kemudian nanti dimintakan tanggal berapa keluar. Nah, yang bisa juga kita curigai, jangan-jangan ATM itu ditaruh di meja, anak kita ambil. Sedangkan Bisa saja begitu. Ini kan kita mencurigai, ya kan? Bisa saja terjadi karena tidak ada pernah keluar uang itu tanpa dipegang oleh siapa. Yang sekarang ini kan ATM yang sekarang ini baru 3 bulan berjalan. 3 bulan berjalan. Kita kan dulu pertama kita tarik di Briling. Di Briling. Pas di situ kedua bulannya sampai ke 3 bulannya ini sudah kita tarik di Mandiri. Di situ kata kita disuruh mungkin masuk di anu. Di mana kau tarik itu? Mungkin di Briling situ. Kita ke sana, dia bilang belum ada, saldonya tidak masuk. Ada tuyul Kita langsung ke sana. Jadi yang saya herankan di kantor itu, nah kenapa ATM dalam tangan kita? Katanya sudah dicabut. Jadi bagaimana caranya? Sedangkan itu belum ada kita cabut. Ini masalah perbankan ya. Itu kan tadi masalah pada Iya, saya. masalah. Nah tadi bilang Pak. Tuyul barangkali. Ya. Jadi begini. Tadi katakan bahwa Pak, bagaimana nasib kami? Apakah sekarang mungkin kan berpikir bahwa padat karya akan berhenti? Jangan dulu dong. Kalau kita sudah menang, lantas usaha sudah ada, baru kita keluar dari situ. Jangan
dipaan terus. Belum ada usaha mau keluar, mau apa, makan apa? Ya, jadi padat karya itu maksud saya tadi bahwa kehidupan kita, keluarga kita juga anak kita yang sekolah biasa itu malu lihat orang tuanya begitu. Ya, saya cuma bilang begitu. Tetapi ke depan kalau kita bergandengan tangan lantas kita mau melangkah, ya buat apa lagi kalian kerja di situ? Ada usaha nanti kita bangun. Iya. Kalau mau langsung keluar komiu, ya komiu, langsung ambil uang banyak. Ya, tetap dulu bekerja, disyukuri apa dulu yang ada. Tetapi ke depan biar komiu padat karya, kalau tidak bergandengan tangan, komiu jadi padat karya terus saja. Kami ini semua berkembang. Nah, gitu. Maka saya sampaikan bahwa pekerjaan itu bukan saya katakan pekerjaan mudah, tetapi dengan nilai pendapatan 750, lantas anak kita saja satu itu nggak bisa menghidupi. Ya,